Sebagian saudara-saudari kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan masa dan tugas hidupnya. Boleh jadi mereka lebih cepat kembali karena bekalnya dinilai cukup, kesalahannya begitu minimal sehingga bisa menutup nilai-nilai kebaikannya dari kekurangan-kekurangan yang telah dikerjakan. Kita mungkin masih butuh waktu untuk memperbaiki diri, mengumpulkan bekal sebelum kembali kepada Allah. Mudah-mudahan sampai malam hari ini semua aktivitas kita diberkahi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ada di masjid kebanggaan kita semua. Saya selalu merasa bahagia kalau sudah ada di sini karena ada perjuangan yang sangat dalam, ada sinergi yang sangat indah dari KBRI sebagai perwakilan pemerintahan kita di sini yang menyajikan lahan untuk ada masjid ini. Dari teman-teman KMWI, masyarakat Indonesia di sini sehingga terwujud masjid ini dengan biaya yang tidak sedikit, setidaknya ada 24 miliar. Semoga semua amal yang pernah tertanam di sini itu yang bisa meringankan hisab kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya mohon ini bukan sekedar syiar ibadah, tapi simbol persatuan kita di sini. Maka jaga persatuan kita, jangan sampai terpecah belah, sinergi dengan baik, dan di situ kita akan temukan kenikmatan dalam berislam. Malam ini kita akan belajar berdiskusi tentang fiqh muamalah. Jadi ada 3 aspek paling utama di dalam Islam yang akan terkait erat dengan aktivitas yang kita jalani. Dan itu pasti mendapatkan penilaian di sisi Allah dan terkait erat nanti dengan karakteristik dan perilaku kita saat menjalani itu di bumi. 1, ada yang terkait dengan kewajiban kita kepada Allah untuk membedakan antara Tuhan dengan hamba, antara Khalik dengan makhluk. Jadi kalau kita ingin tahu bedanya Khalik, Allah, dengan makhluk kita, maka Allah turunkan satu amalan yang dengan itu ditetapkan dan membedakan kita hamba dan dia adalah Khalik. Itu disebut dengan ibadah namanya. Ya, disebut dengan apa? Ibadah. Maka di sini muncul turunan-turunan ibadah dalam bentuk ritual seperti sholat misalnya. Kenapa sholat diwajibkan? Di antara hikmahnya dari sekian manfaat-manfaat salat, yang paling utama adalah untuk menegaskan dan membedakan antara Khaliq dengan makhluk. Jadi kalau Khaliq disembah, kalau makhluk menyembah. Jadi kalau kita mengatakan kita makhluk, maka apa buktinya kita sebagai makhluk yang menuhankan Allah? Maka salah satu buktinya Allah perintahkan kita untuk beribadah seperti salat. Karena itulah kalau kita ingin menegaskan kita hamba dan Allah itu Khaliq, maka buktinya terletak pada ibadah ritual kita. Karena itu sungguh Allah merasa murka, marah, ya tidak nyaman jika ada hamba tidak menunaikan sholat. Kenapa? Karena seakan-akan dia menempati posisi Tuhan bukan makhluk. Karena itulah kemudian ketika diperintahkan menunaikan sholat, menjadi kewajiban sholat itu salah satunya untuk menegaskan, kata Allah, saya Tuhan, Anda hamba. Itu yang dimaksud di Quran, surah ke-20 ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah, sungguh saya tegaskan pada kalian. Pakai kata inna. Inna itu kalau di gramatikal bahasa Arab, dia disebut harfun nasbin wa taukidin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Inna itu huruf nasab. Nasab itu kalau orang Arab bilang begini, nasabar rajulu asahu alal ardi. Seorang menancapkan tongkatnya ke bumi sampai dia nggak goyah gini. Jadi kalau sudah nasab maksudnya tancapkan dalam jiwamu. Kata Allah, hey, cara menerjemahkannya begini, tancapkan dalam jiwamu yang paling dalam, jangan goyah. Aku yakinkan padamu cuma aku yang Tuhan. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Engkau cari pun ke yang lain, engkau akan kembali kepadaku. Setelah engkau tahu aku Tuhan, fa'budni. Maka mesti ada perbedaan antara Tuhan dengan makhluk. Bedanya sembah saya, kata Allah. Bagaimana cara menyembahnya? Maka diturunkan perintah yang pertama, ibadah. Wa aqimis salata lidzikri. Maka tunaikan salat untuk mengingat bahwa aku adalah Tuhan.
Karena itu, jangankan kita manusia biasa. Semua nabi dan rasul semua diminta salat. Even itu seorang nabi pun, rasul pun yang lebih istimewa dibanding kita masih salat. Anda silahkan cek. Nabi Musa salat, tadi ayatnya. Nabi Isa, Yesus, Mesias, salat. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Zakaria, salat. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Nabi Ismail alaihissalam, salat. Bahkan meminta keluarganya salat. Quran surah ke-19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Kalau Anda urutkan dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihimussalam jami'an, semua salat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Semua nabi salat dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihissalam. Coba ulangi. Salat. Jadi kalau nabi saja yang dijamin surganya, rasul punya sifat maksum, dijaga dari maksiat, masih salat, dan Anda bukan nabi, bukan rasul, nggak mau salat, maka dipertanyakan penghambaannya kepada Allah. Karena itu, supaya salatnya benar, muncullah fiqih, disebut dengan fiqih ibadah. Dari sini muncul fiqih salat. Belajar kita sholat dengan benar. Nanti kita tempatkan di lain bab saat belajar tentang sholat. Ternyata bukan hanya, sholatnya yang penting sebagai seorang hamba. Begitu kita sholat, apresiasi diberikan oleh Allah. Langsung diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan pada orang yang tidak sholat. Apa keistimewaannya? Nanti kita bahas lain waktu, karena sekarang bukan fikih ibadah. Sekarang fikih muamalah. Simpan dulu, nanti kita teruskan. Satu makhluk yang pernah dikutuk oleh Allah ketika tidak mau sujud, yaitu iblis namanya. Ketika diminta sujud atas perintah Allah, dia tidak mau. Diklarifikasi untuk didengar oleh semua makhluk. Quran surah ke-7 ayat 11 sampai dengan 13. Di ayat 12-nya, qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Kata Allah, "Hei iblis, kenapa engkau enggak mau sujud ketika aku perintahkan?" Bukan sujudnya yang penting. Semua makhluk langit dan bumi tak sujud kepadaku, tidak akan menurunkan statusku sebagai Tuhan. Cuma ini perintahku. Jadi ketika kita diperintahkan sholat, Allah nggak butuh dengan sujud dan ruku kita. Kita yang butuh. Dan untuk membedakan antara Tuhan dengan hamba. Baik, simpan itu, masuk pada bagian yang kedua. Hubungan hidup kita tidak hanya terkait erat secara zona vertikal, kita dengan Allah. Tapi kita berinteraksi dengan manusia. Maka ada kemudian aturan yang kedua yang mengatur bagaimana kita bisa berhubungan manusia dengan baik. Bahkan mohon maaf, jika ada orang hubungan vertikalnya bagus, hablu minallah, tapi aspek yang kedua ini tidak bagus, maka aspek yang pertama, ya rahmatullah, itu nilai pahalanya bisa ditarik untuk menutup aspek yang kedua. Bagian kedua ini tidak kalah penting, disebut dengan muamalah. Bahkan ada orang fikih ibadahnya bagus, tapi yang keduanya ternyata punya persoalan, maka dia diancam oleh Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi berkata, "Atadrunal muflis?" Dan kumpul seperti ini, kata Nabi, "Tahukah kalian orang-orang yang nanti bangkrut di hari kiamat?" Kata para sahabat, qalu, "Qulna ya Rasulullah, ya Allah wa rasuluhu a'lam." Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada yang berkata, orang bangkrut itu bukankah orang yang tidak punya uang sepeser pun dan tidak ada aset sedikit pun? Al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata', kata para sahabat. Logis secara ekonomi. Tapi perhatikan kata Nabi, al-muflisu min ummati. Maksudku, kata Nabi, bukan yang itu. Al-muflisu min ummati, umatku yang nanti akan bangkrut. Perhatikan, Nabi tidak menyebut umatnya Musa alaihissalam, umatnya Isa alaihissalam, tapi spesifik menunjuk ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad dan bangkrut di akhirat kelak. Waliyadzubillah, insyaallah itu bukan kita. Tidak cukup dengan amin. Lihat dulu hadisnya. Oke, sekarang perhatikan. Ya'ti yaumal qiyamati, sifat orang ini akan datang di hari kiamat. Satu bisolatin, ibadah salatnya banyak. Ritualnya rajin.
Ini jangankan sholat fardu, sholat sunnah dia buru. Wasyamin, puasanya itu rajin. Jangankan puasa Ramadan, bahkan sunnah pun, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, kadang-kadang ada yang Daud dia kejar. Wazakatin, zakatnya tak tertunda. Cuman sayang, ingat ya, catat baik-baik apa yang saya sampaikan ini. Kalau Nabi yang pernah sampaikan pasti terjadi di hari kemudian. Dan kita mesti hati-hati. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadza. Dia rajin salat, cuma dia juga rajin mencela. Di salatnya betul rajin, cuma senang mencela orang juga. Bahkan tak tanggung kadang imamnya yang dicela. Siapa sih imamnya kepanjangan banget? Iya ya. Nah, ini menarik ini. Ya, maaf. Syatama hadza wa qadhafa hadza. Ada yang saling tuduh. Wa daraba hadza, senang berselisih. Ini aneh ini. Bahkan rajin ngaji, bahas Quran, bahas hadis macam-macam, tapi senang berselisih dengan yang lainnya. Itu kalau Nabi yang sebutkan pasti kejadian. Yang paling dahsyat kata Nabi, wasafaka dama hadza. Ada yang bahkan menumpahkan darah dan menyebutkan kalimat Allah dan Rasulullah di dalamnya. Tembak sana, Allahu Akbar, bom sana, bom sini, Allahu Akbar, tanpa dasar yang dibenarkan. Hati-hati, kalau Nabi yang sampaikan pasti terjadi. Nampak sekarang? Nampak bahkan di tanah air tuh udah kreatif yang tidak pada tempatnya. Muncul bom panci, bom kulkas, bom oven, bom setrika, bom macam-macam. Ya, itu hati-hati. Jadi kalau teman-teman ngaji menemukan ciri-ciri seperti ini, cepat tinggalkan. Karena berpeluang Anda bangkrut di akhirat. Hati-hati. Bagaimana kemudian perhitungannya? Kata Nabi, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat, kemudian dia mencela orang lain, maka pahala sholatnya diberikan langsung pada yang dicela. Seketika. Makanya kalau sedang dicela orang, nggak usah marah. Itu sedang terjadi transfer otomatis pahala dia kepada kita. Jangan marah. Dan kalau Anda belajar nanti fikih akhlak, tidak setiap peristiwa mesti ditatap dengan akal. Kadang-kadang iman itu lebih menyejukkan. Ternyata tidak ada yang bebas dari celaan. Silahkan cek. Allah dicela. Ya, malaikat dicela. Rasul dicela. Nabi dicela. Sahabat dicela. Tabi'in dicela. Ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama juga belum. Dan Anda tak ingin dicela. Kata Imam Syafi'i, Anda siapa? Kalau Anda orang baik, Anda pasti akan dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau Anda orang tidak baik, Anda pasti akan dicela oleh orang yang baik. Dan dalam fikih akhlak, dalam bab di tasawuf, kalau Anda dicela oleh orang yang tidak baik, sebetulnya bukan celaan. Sebetulnya pengukuhan di lisan Anda oleh Allah untuk mengukuhkan bahwa Anda telah menjadi orang baik. Nah, kalau tadinya kumpul-kumpul di luar, tiba-tiba senang masuk ke masjid, senang kemudian sholat jamaah, senang mengkaji, senang ta'lim. Lalu tiba-tiba Anda namanya Kevin dipanggil Soleh misalnya. Soleh. Sebetulnya bukan celaan. Sebetulnya Allah menetapkan di lisan orang itu untuk mengukuhkan bahwa Anda sekarang telah berubah menjadi orang soleh.